Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai ahli digital forensik Rismon Sianipar yang mendatangi rumah dosennya Kasmujo. Jokowi mempersilahkan Rismon untuk mengecek lokasi kuliah kerja nyata di Boyolali, Jawa Tengah. Di Bandung ternyata ini kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Ahli digital forensik Rismon Sianipar masih meragukan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mengkonfirmasi apakah benar Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan akademik Jokowi meski hal tersebut melanggar aturan. Dalam video, Kasmujo pun menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Oh, bentar, Pak. Maaf. Terkait hal ini, Jokowi pun menanggapi santai. Jokowi mempersilahkan Rismon CS untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mendatangi lokasi saat dia mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN. Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek kok, ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 4 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau, dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, gampang, dekat. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Sebelumnya Jokowi juga telah mengunjungi rumah Kasmujo pada bulan Mei lalu. Kala itu Jokowi datang menawarkan bantuan tim hukum kepada Kasmujo atas gugatan yang dilayangkan perihal tudingan ijazah palsu. Pemirsa, kubu Joko Widodo menyebut jika ijazah Jokowi ditunjukkan berpotensi membuat chaos dan presiden buruk. Sementara pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo menyebut chaos hanya terjadi bila ijazah tersebut palsu. Jadi sesungguhnya ketika kita dalam suatu situasi ada seseorang mempersangkakan sesuatu, kemudian dia tidak bisa membuktikannya, kemudian kita berikan presiden atau kita berikan hal, kita tunjukin, maka habis ini akan banyak orang-orang yang akan dituduhkan sesuatu, apapun itu, mau ijazah, mau apapun, mau sertifikat dan sebagainya, maka lucunya dia yang mengatakan itu tidak asli atau palsu, malah kita yang disuruh menyelesaikannya. Artinya sudah terbalik-balik hukumnya seperti itu, sehingga akan berpotensi membuat orang jadi akan dipersangkakan terus gitu loh. Misalnya ada seorang bupati, gubernur, menteri ditanya, nih ijazahmu palsu. Kemudian dia harus membuktikannya. Loh, kemarin si A membuktikan dengan memberikan ijazahnya kok akan menjadi chaos menurut kami. Seperti itu, Anissa. Pak Roy, silakan langsung tanggapannya. Chaos seperti apa? Menurut Anda? Kita kalau menjawab itu insya Allah mesti harus dengan menggunakan referensi ya semuanya. Jadi yang namanya chaos itu kan berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya chaos. Chaos itu artinya huru-hara, kerusuhan gitu ya gitu. Jadi ini lebay lah gitu istilahnya. Makanya saya sebut kemarin Mbak Anissa, jadi istilah dari Pak Rifai kemarin itu adalah istilah yang mengada-ada, bahkan kayak lawakan Sri Mulat gitu ya. Jadi kalau mau belok kiri, sayanya kanan. Nggak akan ada yang namanya chaos ya. Chaos itu kalau ijazahnya palsu. Nah, itu baru chaos. Jadi kalau ijazahnya memang asli ya kenapa takut gitu loh. Dan sebenarnya pembuktian ijazah asli ditunjukkan itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Bukan hanya pasal 17 yang dikecualikan,
Tapi jangan lupa harus komprehensif baca pasal itu. Ada pasal 18 ayat 2. Ya kebetulan saya ikut nyusun undang-undang itu kan gitu. Jadi pasal 18 ayat 2 itu semua pengecualian di pasal 17 itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Jadi clear banget di sini gitu loh. Jokowi dulu adalah pejabat publik. Jadi clear. Jadi tapi sekali lagi kalau kembali ke soal chaos, Mbak Anissa, itu makanya saya kemarin nulis bahwa ini logikanya kayak pakai logika Sri Mulat saja gitu, mau lucu aja deh. Jadi nggak apa-apa deh, kita anggap ini lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi istilah chaos bisa biar diterjemahkan oleh masyarakat.